Terima kasih Pak Kaprodi, Pak Andi atas kesempatannya, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya mahasiswa Prodi Hubungan Internasional. Tadi saya lihat ada beberapa yang angkatan 17, 18, juga ada 19. Mudah-mudahan ya diskusi kita pada malam hari ini walaupun suasananya malam tapi tidak menghentikan semacam keminatan kita, motivasi kita untuk menghasilkan karya yang lebih baik seperti itu. Sebelum saya ke poin terkait tentang latar belakang dan mekanisme prosedur dari penulisan tugas akhir selain skripsi, saya mau ingin sampaikan dulu gitu ya kepada teman-teman, menyampaikan beberapa hal ini. Yang pertama adalah bahwa kita patut bersyukur ya terkait tentang bagaimana inovasi yang kita lakukan dalam penulisan tugas akhir gitu. Ketika beberapa kampus lain itu masih terlunta-lunta untuk mencari format baru dalam merumuskan tugas akhir selain skripsi gitu, selain skripsi, maka kita sejak tahun 2021 yang lalu gitu ya, angkatan 2018 sudah menerapkan dan meresmikan format ini, dan beberapa informasi yang saya dapat ternyata format yang kita miliki ini itu sudah tersebar juga di mana-mana, dan kabarnya juga sih ada beberapa kampus yang menggunakan format ini sebagai salah satu rujukan mereka untuk melahirkan tugas akhir yang berbentuk selain skripsi. Karena kita tahu juga gitu ya, bahwa selama ini skripsi ini kan banyak yang menganggap dia sebagai beban gitu ya, sehingga tentunya ada sebagian orang memang yang melihat bahwa apakah ada potensi gitu ya, atau ada pilihan lain yang mungkin bisa kita terapkan atau bisa kita pilih sebagai mekanisme untuk menciptakan karya tulis yang berbasis pada potensi dan keminatan passion masing-masing seperti itu. Makanya muncullah minat kami ya, minat prodi gitu ya, dari usulan-usulan prodi, karena kan waktu itu muncul minat ini karena memang kita lihat di beberapa kampus ternyata ada kesempatan untuk meluluskan mahasiswa selain jalur skripsi. Nah, dari hal tersebutlah kemudian kita membuat rujukan ini, pedoman ini, walaupun memang lebih sangat kompleks dan lebih tebal dari yang lalu, dari pedoman yang lalu, setidaknya pedoman ini kalau dibaca sampai selesai memang lebih kompleks karena dibuat itu cukup lama gitu ya, cukup lama dan melibatkan banyak ahli, kemudian melibatkan banyak juga pedoman dari kampus lain, rujukan dari UGM, UI, dan kampus-kampus besar lain, bahkan dari kampus luar negeri pun kita gunakan untuk merumuskan pedoman ini. Harapan kami, ya tentunya saya dan Pak Kaprodi tadi sudah menyampaikan bahwa harapan kami adalah minat dari mahasiswa, ya mahasiswa-mahasiswi untuk menuliskan karya tugas akhirnya itu selain skripsi, sehingga tentunya ada manfaat-manfaat lain yang mungkin bisa kita dapatkan dari kegiatan penulisan tugas akhir gitu. Baik, saya langsung saja ke poin yang mungkin saya akan sampaikan. Yang pertama itu tentunya berhubungan dengan latar belakang ya, pembuatan tugas akhir selain skripsi. Kemudian saya akan jelaskan mekanismenya, dan tentunya saya berharap banget, sebenarnya berharap banget dan berharap sangat banyak pertanyaan terkait bagaimana mekanisme dan tata kelola dari proses pengajuan tugas akhir selain skripsi seperti itu. Ya, melalui mekanisme diskusi tentunya. Nah, ini tuh latar belakangnya kenapa kemudian kita gitu ya menggunakan metode ini sebagai salah satu rujukan untuk melahirkan karya tulis mahasiswa ya, yang tentunya bisa diukur juga sebagai nilai tugas akhirnya seperti itu. Jadi latar belakang pertama itu mahasiswa memiliki potensi yang berbeda. Apa yang saya maksud di sini adalah kalau teman-teman pernah baca buku tentang Teach and International Relation gitu ya, salah satu poin penting dari buku itu menceritakan bahwa setiap mahasiswa itu sebenarnya tidak selalu bisa memiliki standar yang sama gitu ya. Kalau kalian pernah dengar komika siapa namanya itu yang ini, dia pernah bilang begini bahwa
salah satu hal yang membuat mahasiswa atau pendidikan di Indonesia itu kurang baik adalah semuanya terstandarisasi gitu. Karena terstandarisasinya itu sehingga orang lain tidak dituntut untuk berbeda. Jadi berbeda itu sesuatu yang tidak baik. Padahal kalau kalian pernah nonton film Sang Pemimpi gitu ya, ada kata-kata kutipan begini, ketika kamu berbeda, maka sesuatu itu bukan sesuatu yang salah gitu. Jadi mahasiswa memiliki potensi yang berbeda di sini, maksudnya bahwa selama ini kan tentunya kita memiliki standar-standar tertentu bahwa harus begini skripsi, jadi seolah-olah kita tidak punya pilihan lain untuk merumuskan sebuah tugas akhir gitu. Nah, di buku itu cerita bahwa ternyata potensi mahasiswa itu ketika didekati melalui pendekatan metode pembelajaran gitu ya, metode pembelajaran, ternyata ada mekanisme namanya experience gitu ya. Di buku itu bercerita tentang experience. Jadi mahasiswa itu memiliki pengalaman yang berbeda dalam menulis, dalam berbicara, dalam menulis dan seterusnya gitu. Oleh sebab itu untuk mewadahi potensi-potensi yang barangkali gitu ya, barangkali terpendam, barangkali tidak teruraikan, terbicarakan, sehingga kami berupaya untuk walaupun mungkin belum sempurna, tapi setidaknya secara umum inilah yang dibuat oleh beberapa kampus sebagai mekanisme lain dalam penulisan tugas akhir seperti itu. Dan terkait tentang berbeda ini kan kenapa berbeda? Karena memang mahasiswa itu kan tentunya kita tidak bisa standarisasi gitu ya. Standarisasi dalam arti begini, kita dosen gitu ya, kita dosen, kemudian mahasiswa juga mungkin begitu. Sering kita temukan di kampus atau kita temukan dalam kelas gitu ya, ada yang cenderung mahasiswa suka bicara gitu ya, tapi tidak pintar nulis gitu. Kemudian ada mahasiswa yang jago nulis tapi nggak pintar bicara dalam mengutarakan. Ada yang bisa keduanya. Nah, untuk memfasilitasi perbedaan-perbedaan itu, maka dengan hal-hal ini, walaupun mungkin masih sangat tidak memenuhi banyak hal yang mungkin berbasis selain skripsi, tapi mudah-mudahan tawaran yang kami bikin di tugas akhir selain skripsi ini dapat membuat ekspektasi mahasiswa untuk membuat tugas akhir selain skripsi itu bisa memenuhi standar lah gitu. Yang kedua adalah merdeka belajar. Nah, kalian barangkali tahu gitu ya, bahwa saat ini kita kan lagi gencar-gencarnya tentang merdeka belajar. Jadi mahasiswa tentunya tidak lagi berfokus pada skripsi yang memang sangat pakem gitu ya, jangan sangat kaku, sehingga dengan pilihan-pilihan ini diharapkan mahasiswa lebih kreatif, inovatif dalam menciptakan karya tulis yang tentunya bisa digunakan. Karena kan tugas akhir itu baik skripsi maupun non skripsi itu biasanya adalah hasil riset. Sayang sekali, saya sering di kelas menyampaikan sayang sekali gitu ya, kalau misalkan tulisan kalian yang telah kalian buat dalam bentuk tugas gitu ya hanya berhenti di teks gitu. Coba jadikan dia konteks sehingga dia bisa menjadi suatu karya yang tentunya bisa dibaca orang, bisa dimanfaatkan orang sebagai sebuah rujukan. Dengan metode merdeka belajar ini tentunya mahasiswa memberi kebebasan untuk memberikan kesempatan buat mereka untuk lebih berkarya lah dalam memutuskan tugas mana yang akan dia temukan, dia akan bangun gitu. Kemudian kebutuhan institusi, ya, institusi individual dan tentunya publikasi hasil riset. Gitu. Kenapa ini kita buat? Karena memang saat ini kan institusi itu sedang berupaya sekuat-kuatnya gitu ya untuk mengembangkan institusi. Karena dengan pengembangan yang berbasis pada karya tulis yang berupa paten, berupa artikel jurnal atau bentuk apapun itu akan meningkatkan grade universitas. Begitu juga dengan individual. Saya sering menyebutnya people branding gitu ya. Jadi ketika kita mampu menciptakan suatu branding, kita memiliki keahlian, kita memiliki paten tertentu, maka itu akan menciptakan kita sebagai orang yang memahami hal tersebut. Dan tentunya ini akan berimplikasi terhadap institusi, sehingga institusi kita itu akan dihitung. Jadi
dihitung kualitasnya sampai di mana. Kita bisa lihat UPN itu ada di posisi berapa sekarang dari sisi pendapatan yang berbasis pada Sinta misalkan. Jadi harapan pembuatan tugas akhir selain skripsi ini itu salah satu tujuannya di sana. Jadi upayanya adalah untuk meningkatkan nilai institusional maupun individual yang berimplikasi pada nilai KUM nanti. Jadi kalau di dosen itu ya teman-teman mahasiswa ada namanya KUM. KUM ini itu akan berimplikasi terhadap nilai angka kredit gitu. Jadi akan berupaya misalnya ada yang mau naik ke lektor kepala sampai ke guru besar. Jadi seperti itu. Dan dari level institusi pun gitu ya, itu akan meningkatkan lagi. Kalau misalkan sekarang misalnya UPN Veteran Jakarta ada di level BLU atau semi otonom, maka ke depan bisa saja UPN dengan semakin bagusnya kualitas tata kelola misalkan dari sudut pandang publikasi, maka bisa saja grade-nya lebih naik lagi ke level PTNBH dan seterusnya gitu. Kemudian ini juga yang sering terjadi, saya lupa tahun berapa gitu ya, antara 2015, 2016 atau 17 gitu. Jadi banyak karya tugas akhir yang berupa skripsi itu hanya menjadi pajangan. Bahkan kalau ingat-ingat yang lalu sama Gema sama ini ketika skripsi-skripsi anak-anak sebelumnya itu dibongkar, itu hanya menjadi bahan-bahan yang hanya disimpan, dipajang gitu ya. Dan itu pun nggak dibaca juga. Dan ini ya semua menjadi bukan sebuah kotoran sih, tetapi maksudnya hanya membuang-buang kertas gitu. Jadi dan sebagian besar karya tulis itu ya karya tulis itu tidak juga dibaca dan dijadikan referensi. Baru nanti beberapa tahun terakhir inilah baru skripsi itu direpositori gitu ya, repositori oleh UPN Veteran Jakarta. Itu pun model repositori yang kita gunakan itu metadatanya itu ditutup sehingga aksesnya itu tidak bisa secara umum gitu. Jadi dengan harapan adanya tugas akhir selain skripsi ini, mahasiswa lebih banyak memiliki peluang untuk menulis yang lebih singkat lah, seperti itu. Atau membentuk inovasi lain yang mungkin bisa berimplikasi terhadap publikasi dan nilai institusi. Kemudian tugas akhir selain skripsi ini tentunya menambah nilai buat dosen dan institusi tadi ya. Kalau saat ini, jadi kalau misalnya nih ada si A gitu ya, ada si A menulis gitu ya, kita sebut saja tugas akhirnya dalam bentuk nanti saya jelaskan ada beberapa model sebenarnya. Saya ambil contoh aja artikel jurnal gitu ya, misalnya si A pembimbingnya si A dan si B gitu ya. Nah pembimbingnya ini misalkan skripsinya bagus nih atau tugas akhirnya bagus nih, gitu kan. Kemudian tugas akhir ini berpotensi dikirimkan di sebuah jurnal tertentu gitu. Nah, ketika dia dikirimkan tertentu misalkan dia kirim ke Sinta 3 nih, Sinta 3. Nah, di situ kan dalam akreditasi itu tentunya memiliki nilai-nilai grade tertentu sesuai standarisasinya. Misalkan sebut saya misalnya si A gitu ya, setelah dia mengirim melalui proses review, melalui proses peer review dan seterusnya publikasi, misalnya terbit di Sinta 3, nah yang berimplikasi itu dosen dan mahasiswanya, terutama dosennya. Kenapa? Karena dari hal tersebut, misalnya Sinta 3, maka si dosen itu akan mendapat otomatis nilai KUM 20. Nah, inilah yang kemudian yang menjadi potensi kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa. Makanya saya pribadi sih menyatakan bahwa yang namanya tugas akhir, baik skripsi maupun tugas akhir selain skripsi itu bukan tugas akhir milik pribadi mahasiswa sendiri, karena pendekatannya kolaborasi dan koordinasi. Karena mahasiswa tidak mungkin membangun sendiri karya tersebut. Oleh sebab itu, keuntungan yang didapatkan baik dari sisi dosen maupun mahasiswa tentunya akan sangat bermanfaat dari sisi personal maupun dari sisi institusional. Seperti itu. Nah, kemudian ini ya, ketika tugas akhir ini kita buat gitu ya, tentunya kami sebenarnya mencatat itu ada beberapa model ya, atau beberapa bentuk tugas akhir selain skripsi. Nah, ini boleh dilihat di halaman 20 tugas pedoman yang telah dibuat itu, sudah di-share gitu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa model, tapi setelah diputuskan
kaji kembali, akhirnya kami memutuskan bahwa ada dua yang mungkin bisa digunakan sebagai salah satu indikator penyamaan tugas skripsi dan selain skripsi, yaitu artikel jurnal dan tentunya yang berupa film pendek. Nah, semuanya ini itu memiliki indikator tertentu dalam proses kelulusannya. Jadi semua ini itu pilihan-pilihan rasional yang diambil oleh mahasiswa itu memiliki implikasi yang signifikan gitu. Jadi kan kalau dulu pernah belajar tentang teori dan analisis kebijakan luar negeri, ya yang pernah masuk di kelas saya prosesnya itu kan saya sudah jelaskan bagaimana setiap keputusan itu memiliki implikasi baik itu positif maupun negatif. Proses pengambilan keputusan itu ya bisa saja pertimbangan eksternal atau pertimbangan internal. Makanya dari beberapa pilihan yang mungkin rasional kita pilih dan mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada dan proses diskusi juga yang kita lakukan dengan beberapa tempat lain gitu ya, ya memutuskan dua pilihan ini sebagai salah satu bagian dari tugas akhir selain skripsi. Saya pernah diskusi dengan salah satu dosen kampus besar lah gitu ya terkait bagaimana metode penulisan tugas akhir selain skripsi kalau di kampus Anda. Saya bilang kalau kami katanya modelnya hanya sebatas literatur review doang gitu ya. Jadi literatur reviewnya bagaimana? Kami menyuruh mereka tingkat kedalaman literatur reviewnya sampai sangat dalam lah intinya seperti itu dia bilang begitu. Nah, saya bilang kalau di kami yang kami buat adalah tugas akhir yang berbasis selain skripsinya itu artikel jurnal. Nah, yang bersangkutan menyatakan wah itu berat sekali Fatun. Saya bilang tidak, karena mekanisme pembuatan karya tulis selain skripsi ini, kalau yang tadi yang literatur review itu tidak melalui proses bimbingan itu di kampus sebelah ya, maksudnya di kampus lain gitu. Nah, kalau kami saya bilang penulisan artikel jurnal ataupun pembuatan film pendek itu melalui proses pembimbingan. Jadi ada mekanismenya sehingga tugas itu bukan hanya milik pribadi si mahasiswa, tetapi juga menjadi milik si dosen pembimbing seperti itu. Jadi teman-teman mahasiswa yang memiliki minat, yang memiliki motivasi, yang memiliki semacam persepsi terkait bagaimana sih menulis tugas akhir selain skripsi. Nah ini dia dua modelnya gitu. Ya, ini dua pilihan yang mungkin bisa dilakukan. Apakah anak HI bisa membuat film pendek? Saya pikir itu bisa dan kita temukan di beberapa referensi bahwa banyak juga karya film pendek itu ternyata ya berhubungan dengan hubungan internasional gitu ya. Tapi tentunya apa mekanismenya di situ sebenarnya ini lebih relevan dengan komunikasi, tapi tidak tertutup kemungkinan ke depan ada anak KI yang membuat itu. Mekanismenya ada di format skripsi ini sekitar kurang lebih di halaman 20 ke atas gitu. Dan setelah kami memutuskan memilih ini dan politik pun memilih jalur artikel jurnal. Sebenarnya dulu ada pilihan lain juga yaitu ada namanya policy paper gitu ya. Tapi saya bilang begini, policy paper itu diperuntukkan kepada pertama mahasiswa yang memahami tentang legal drafting gitu. Karena legal drafting ini berarti kan pendekatannya sangat hukum gitu kan. Jadi potensi policy paper itu sangat mungkin digunakan oleh oleh si fakultas hukum. Jadinya kami tidak memutuskan itu. Yang kedua, untuk level S1 penggunaan policy paper itu terlalu rumit gitu. Jadi tingkat kerumitannya itu sangat tinggi gitu sehingga kami tidak memilih itu. Jadi artikel jurnal ini adalah kenapa kami pilih karena memang sering kita lakukan. Kalau di kelas-kelas kan sering presentasi, sering membuat tugas-tugas kelompok gitu kan, sering kita menggunakan referensi artikel jurnal sehingga selalu kita gunakan artikel jurnal ini sebagai ukuran karena memang selalu berdekatan dengan mahasiswa. Oleh sebab itu mudah-mudahan dengan artikel jurnal ini bukan sesuatu yang ganjil buat mahasiswa dan memberatkan. Dan bahkan harapan saya dan saya jelaskan juga semalam sama anak bimbingan saya bahwa
ke depan ya, saya dengar kabar bahwa mulai minggu depan sudah mulai ada proses bimbingan. Harapan saya ada juga jalur yang mahasiswa yang memilih jalur selain skripsi ini dan lebih simpel dan tentunya ya mungkin lebih mudah kalau menurut saya sih, tapi nggak tahu masing-masing orang punya persepsi yang berbeda. Nah, jalurnya seperti apa gitu. Nah, jalur penulisan tugas akhir selain skripsi seperti ini, teman-teman. Jadi ada juga di bagian halaman 21, 22 atau 23 gitu. Nah, pertama adalah mahasiswa ini kan kalau biasanya tugas akhir skripsi itu mahasiswa mengajukan itu kan berdasarkan ini ya yang selama ini terjadi gitu. Jadi mengajukan form, kemudian mengambil A1 form dan seterusnya, kemudian mengajukan kepada pembimbing. Nah, mekanisme pemilihan tugas akhir dengan selain skripsi itu melalui proses itu juga, gitu ya, proses itu juga. Jadi prosesnya mahasiswa yang bersangkutan itu syarat utamanya harus memenuhi standar dulu. Artinya dia sudah memenuhi standar sebagai mahasiswa yang prasyaratnya itu sudah siaplah untuk memilih tugas akhir. Jadi setelah mengikuti tidak ada mata kuliah yang error, kemudian SKS-nya mencukupi sehingga mahasiswa tidak terbengkalai lagi. Kenapa kita pasang syarat ini? Dulu saya berpengalaman gitu ya, dulu saya pernah uji mahasiswa di salah satu kampus berbeda gitu ya. Karena keteledoran dan tidak adanya pemeriksaan secara detail gitu ya, akhirnya syarat ini nggak dimasukkan. Akhirnya apa? Mahasiswa yang tadinya kurang skripsinya, tapi dia sudah ujian skripsi, akhirnya dia sudah lulus tapi dia kurang SKS. Nah, seperti itu. Makanya di sini kalau saya tidak salah itu dipasang 110 SKS minimal untuk dinyatakan boleh mengambil mekanisme tugas akhir selain skripsi maupun skripsi. Seperti itu. Nah, setelah itu bagaimana? Ya tentunya proses bimbingan juga. Jadi yang bersangkutan gitu ya, yang bersangkutan melapor kepada program studi ya, melapor kepada Pak Andi dan kawan-kawan gitu, melapor saya ini ingin mengambil jalur non skripsi seperti itu. Melapor dan kemudian melapor ini menyebutkan judulnya dan nanti judulnya itu akan diseleksi oleh program studi. Nah, program studi akan menyeleksi siapa nih kira-kira yang memiliki potensi, memiliki pengalaman untuk membimbing yang bersangkutan gitu. Karena kan suatu keistimewaan juga di kita adalah kita sudah memiliki klaster-klaster kompetensi dosen masing-masing. Misalnya yang berminat di ekonomi politik, si ini dibimbing dengan si A gitu ya. Yang berminat dalam konteks keamanan dibimbing oleh si B, yang berminat dalam konteks kebijakan dan diplomasi dibimbing oleh si C gitu. Jadi pemisahan itu membuat kita tidak mengambil potensi dan kompetensi orang lain gitu. Jadi mahasiswa juga seperti itu. Jadi ketika dia memiliki judul dikumpulkan oleh staf prodi, kemudian prodi akan memilih siapa yang akan menjadi pembimbing 1 dan 2-nya, kemudian dia akan diumumkan apakah dia memenuhi syarat, terkhusus tadi saya bilang apakah sudah misalkan sudah sampai pada 110 SKS, kemudian dia judulnya relevan, ya prodi mengatakan judulnya relevan, kemudian pembimbingnya juga kompeten sesuai dengan kompetensinya, maka yang bersangkutan barangkali bisa dipilih untuk melanjutkan proses tersebut. Nah, kemudian setelah itu ada namanya SUTA, seminar usulan tugas akhir. Nah, seminar tugas akhir ini prosesnya bukan seperti seminar proposal gitu ya, seminar proposal. Jadi kalau di sini, kalau tadi kan ada proses bimbingan gitu kan, ada proses bimbingan. Nah, di SUTA ini itu mahasiswa diberi kesempatan dulu sebelum ujian nanti gitu kan. Nah, mahasiswa diberi kesempatan ya untuk mengklarifikasi gitu ya, mengklarifikasi kenapa kemudian dia memilih jalur ini. Karena ini yang saya perlu sampaikan juga bahwa ketika Anda memilih jalur ini itu tentunya
bisa lebih cepat daripada skripsi dan juga bisa lebih lambat daripada skripsi. Nah, jadi ada artikel, ada jurnal yang mungkin berpotensi ya 3 bulan bisa terbit, gitu ya. Ada juga yang 6 bulan, ada juga yang 1 tahun, bahkan ada 2 tahun. Jadi eh, ketika misalkan yang bersangkutan diklarifikasi melalui proses verifikasi ini, maka yang bersangkutan harus menceritakan langkah-langkah detail yang akan dia lakukan. Karena proses artikel jurnal ini kan tidak sama persis dengan apa yang dilakukan melalui proses skripsi. Karena dia ada proses peer review yang bisa sampai 3 sampai 4 kali gitu ya. Itu pun peer review-nya itu bisa dilakukan oleh blind reviewer ya, artinya bisa sampai 2 atau 3 reviewer. Jadi sangat ribet juga gitu. Tapi bagi mereka yang punya motivasi, yang punya keminatan menulis, yang punya sudah terbiasa gitu kan, itu akan lebih mudah buat mereka. Jadi di sini di SUTA mahasiswa yang bersangkutan itu akan menjelaskan secara detail mekanisme yang akan dia tempuh, langkah-langkahnya seperti apa, kemudian prodi kemudian memverifikasi bahwa yang bersangkutan layak untuk memilih jalur tersebut. Nah, selama ini apakah misalkan mahasiswa yang bersangkut di kita gitu ya, di kita apakah ada yang mahasiswa yang bisa tembus Sinta 3, Sinta 2, Sinta bahkan jurnal internasional ada gitu kan. Nah, selama ini misalkan ada bimbingan Pak Andi itu ya sampai tembus Sinta 3 gitu kan. Kemudian ada bimbingan Mas Mansur sampai tembus jurnal internasional. Ada juga yang tembus Sinta, bahkan ada yang Sinta 2. Jadi potensi semuanya itu bisa bisa dilakukan. Yang semuanya baik skripsi maupun non skripsi itu semuanya tergantung motivasi dan keseriusan kita dalam menggarap. Skripsi pun jangan jangan berpikir juga bahwa skripsi ini sesuatu yang normatif gitu kan. Selalu kan orang berpikir bahwa skripsi ini pasti lulus. Enggak juga. Ada fakta kok beberapa tahun lalu bahwa ada mahasiswa yang tidak lulus. Jadi kalau semuanya tidak digarap dengan motivasi, hobi, ya, kemudian keminatan, passion, maka yakin saja hasilnya pasti akan berantakan. Makanya apapun jalurnya, skripsi maupun non skripsi, itu akan sangat diharapkan dipilih berdasarkan hati nurani masing-masing. Nah, bagaimana nih misalkan mekanismenya? Kalau misalkan tiba-tiba gitu ya, si A suta, udah suta gitu kan, tapi si A ini lama udah submit gitu kan, sudah melalui proses bimbingan, tapi misalkan sudah 6 bulan lebih tidak terbit gitu. Nah, maka yang bersangkutan bisa memilih 2 jalur. Jalur pertama, 2 jalur. Yang pertama adalah melanjutkan jalur pertama yang selain skripsi tadi, atau jalur kedua membatalkan jalur pertama tadi dengan kembali membuat naskah baru atau membangun kembali naskah yang dibuat dalam selain skripsi tadi untuk menjadi skripsi. Seperti itu. Jadi dia kembali ke nol. Makanya saya bilang, pilih jalur ini berdasarkan hati nurani dan hitung berdasarkan kemampuan. Nah, selama ini kan kelemahan kita adalah ketika kita diberikan tugas oleh para teman-teman dosen gitu kan, kelemahan kita adalah menganggap tugas itu sesuatu yang selesai saja di teks gitu kan. Padahal itu sebenarnya bisa jadi konteks dalam arti bahwa wah kalau kan biasanya dikasih komentar gitu kan, kasih komentar. Nah ini bagus nih, ini bisa dilanjutkan gitu kan. Dulu ada mahasiswa, saya lupa 2019 kalau salah, tapi bisa terbit di Sinta 5 gitu. Itu sesuatu itu tugas. Jadi semuanya memiliki kesempatan yang sama dan kembali saya ingatkan bahwa setiap pilihan itu memiliki rasionalisasi masing-masing dan untuk menghitung rasionalisasi itu diharapkan mahasiswa untuk menghitung potensi yang dia miliki. Jangan sampai juga memberatkan gitu ya, jangan sampai juga membuat kalian kewalahan. Tapi kalau kalau kita lihat, kalau skripsi itu kan sesuai naskah yang telah dibuat gitu ya di modul ini, itu ya lumayan sekitar 15.000, 20.000 sampai 30.000 kata gitu kan yang kita sudah koreksi sebelumnya. Nah, itu kan cukup banyak, mengetik 20.000 sampai 30.000 kata itu kan banyak banget. Nah, kalau di selain skripsi ini khususnya jurnal, artikel jurnal itu kan Anda hanya menulis sekitar 15 halaman, tapi tingkat kedalamannya tentunya butuh konsentrasi yang baik seperti itu. Dan
setelah melalui proses tersebut, kemudian nanti para pembimbing gitu kan, para pembimbing akan melakukan legalitasnya gitu kan. Tugas akhir selain skripsi ini kemudian setelah melalui proses semuanya, kemudian sidangkan di sini itu kalau yang tadi di sutanya tadi itu hanya sebatas di verifikasi saja gitu kan, kelayakannya bagaimana. Nah, kalau misalnya si yang bersangkutan gitu ya, yang bersangkutan setelah melalui proses tahap review dan kemudian terbit gitu kan, terbit artikelnya di Sinta 3 misalkan, maka yang bersangkutan itu diberi kesempatan untuk mengklarifikasi kembali. Karena saat ini kan saya yang sering main Instagram, yang main TikTok gitu kan, itu pasti tahu bahwa sekarang itu banyak sekali mafia. Nah, kekhawatiran kami adalah ketika jalur ini digunakan dan mahasiswa pengen cepat dengan jalur ini, itu menggunakan mafia-mafia tersebut untuk menulis artikel jurnal yang dia buat. Nah, makanya melalui seminar dan legalitas inilah akan menjadi tugas kami untuk memverifikasi ulang gitu. Nah, di sini apakah yang bersangkutan bisa lulus atau tidak? Bisa lulus atau tidak. Karena jangan sampai dia sudah terbit Sinta 2, tapi dia nggak bisa jelaskan bagaimana proses submitnya, bagaimana proses peer review-nya, bagaimana proses kemudian mengembali revisinya, bahkan sampai proses publish-nya. Nah, itu berarti perlu diragukan bagaimana dia merangkai karya tersebut. Seperti itu. Saya lanjut. Ini ada di halaman selanjutnya juga ya. Jadi di sini terlihat jelas bahwa artikel jurnal yang dimaksud di sini itu artikel jurnal yang setidaknya ada 3, 4 lah gitu ya. Di bawahnya ada proceeding internasional. Yang pertama itu jurnal terakreditasi. Nah, terakreditasi ini maksudnya terakreditasi Sinta. Sinta itu semacam indeksasi yang dimiliki oleh Indonesia gitu ya. Kemudian artikel jurnal yang terindeks bereputasi. Nah, bereputasi yang dimaksud di sini itu adalah jurnal yang terindeks Scopus seperti itu. Atau misalkan jurnal yang terindeks jurnal indeks internasional yang cukup terpopuler juga lah, yaitu seperti misalkan EBSCO gitu kan, WordChat, Dimension dan lain-lain. Tapi skalanya jurnal internasional. Nah, itu boleh. Tapi tentunya grade nilainya berbeda juga. Kemudian di sini proses bimbingannya juga itu sebenarnya sama gitu ya. Proses bimbingannya sama, tapi yang perlu ditekankan bahwa yang namanya artikel jurnal ini di poin ini sudah tertulis bahwa yang paling penting itu adalah dia artikel jurnal kalau mau dipublish di level internasional itu minimal kuartil 4 atau Q4. Dia disetarakan dengan Sinta 3 kalau di level nasional. Dan wajib juga adalah memasukkan nama pembimbing 1 maupun nama pembimbing 2. Nah, kemudian hal-hal penting lainnya adalah, nah ini yang bagian elemen penting. Nah, elemen penting ini yang ada pendahuluan, metode, dan lain-lain, ini kenapa kita tidak buat semacam bagan atau semacam roadmap tertentu atau guideline tertentu, karena begini, setiap jurnal itu memiliki metode penulisan yang berbeda, sehingga secara umum yang kita tulis di sini itu yang ada di beberapa jurnal. Tetapi metode penulisannya, gaya selingkungnya, proses metode citasinya itu memiliki model yang berbeda dari masing-masing jurnal. Baik itu jurnal nasional maupun jurnal yang berbasis internasional. Kemudian di sisi lain juga ada peluang lain yaitu proceeding internasional. Nah, proceeding internasional ini tentunya ini lebih mudah lagi sebenarnya. Jadi ada proceeding internasional itu yang terindeks Scopus dan Web of Science. Nah, dia berapa halaman? Dia itu kabarnya itu paling maksimal 7 halaman gitu. Jadi kalau teman-teman memilih jalur ini sebenarnya lebih mudah, tetapi memang tingkat kedalamannya sangat tinggi gitu. Memang membutuhkan keseriusan, tapi tidak harus turun lapangan karena melalui proses literatur review yang dalam pun proses baik artikel jurnal maupun proceeding internasional ini akan lebih mudah menjadi tugas akhir kita sebagai karya tulis yang metodenya berbasis non skripsi. Nah,
Ketika dibuat tugas akhir ini melalui pedoman yang dibuat dan sudah beredar ini, tentunya para dosen juga gitu ya, para dosen tidak berpangku tangan, artinya kami membebani mahasiswa, enggak. Jadi, fakta-faktanya kok banyak kok beberapa mahasiswa kita, misalkan ada Priscilia Dewi Kirana gitu ya, lolos sampai PKM GT, PKM AI di kementerian, itu kan sesuatu yang luar biasa. Artinya si Priscilia ini memiliki hobi menulis yang baik, dan bahkan kalau punya potensi untuk menulis artikel jurnalnya mungkin itu akan lebih baik. Karena menulis 80 halaman dengan menulis dengan 15 halaman dengan tingkat kedalaman yang sangat baik, maka itu akan menurut saya sih akan lebih baik daripada menulis yang 80 halaman, harus nyari referensi kemana-kemana, kemudian turun lapangan lagi, belum cost-nya sangat banyak, gitu ya. Dan kami pun dari dosen gitu ya, kalau misalnya mahasiswa membutuhkan wawancara, membutuhkan mitra, ahli yang terkait tentang bagaimana menulis karya tulis yang benar, kami kebetulan terlibat dalam asosiasi, kebetulan kan Pak Asep Ketua Umum, Pak Andi ini adalah Wakil Sekretaris Jenderal, jadi sangat mengetahui lah beberapa teman yang ada di asosiasi yang memiliki potensi untuk bisa dijadikan narasumber, bisa dijadikan semacam inilah uh, informan terkait karya-karya tulis yang mungkin bisa dibangun atau bisa ditulis oleh teman-teman mahasiswa. Seperti itu barangkali Pak Andi dari saya terkait tugas akhir selain khususnya artikel jurnal dan prosiding, mudah-mudahan dapat dimengerti oleh teman-teman dan mungkin barangkali teman-teman juga bisa memilih jalur ini. Seperti itu, Pak Andi dari saya. Terima kasih. Baik, kepada Mas Laude, terima kasih banyak atas pemaparan mengenai pedoman tugas akhir, khususnya selain skripsi. Mohon maaf, Mas Andi sepertinya sedang di jalan ya, jadi mungkin masih belum ini lagi ya. Sedikit sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Mas Fatun ya, boleh ya, sesi tanya jawab ya. Mungkin tadi ketika bicara tentang alur ya Mas, ini sehubungan dengan prodi ini untuk alurnya mungkin tidak perlu melaporkan lagi ke prodi Mas Laude, karena menurut kami ya tadi saya diskusikan dengan Mas Andi bahwa mahasiswa sudah di-assign dosen pembimbing ya, jadi bagi yang mau jalur non skripsi boleh langsung mengkonfirmasi kepada dosen pembimbingnya. Jadi mengenai target jurnalnya, strateginya, timeline-nya, itu sudah bisa langsung didiskusikan kepada dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2. Jadi tidak kembali lagi ke prodi supaya prosesnya bisa langsung, karena toh kita mulai minggu ini ya sudah akan mulai minggu depan ya sudah akan mulai proses bimbingan skripsi ataupun non skripsi. Jadi langsung aja ke dosen pembimbing. Jadi itu sedikit informasi tambahan ya untuk rekan-rekan mahasiswa. Baik, sebenarnya saya juga Mbak Wiwik lebih setuju seperti itu. Jadi waktu itu kan ketika saya dan teman-teman membuat itu kan katanya harus ada kembali ke prodi, tapi saya berargumen waktu itu sebaiknya ini nggak usah dikembalikan kepada prodi lagi, tapi langsung saja mereka koneksi dan saling bersinergi dengan dosen pembimbing. Yang penting jelas kompetensinya, apa yang mau dibahas, subjeknya bisa ditemukan pembimbingnya sehingga mudah buat mereka untuk langsung lebih gercep gitu ya, mencari jurnal yang dituju, kemudian timeline yang mungkin bisa digunakan, strateginya seperti apa, sehingga barangkali bisa lebih cepat lah daripada jalur skripsi. Seperti itu.